Selamat pagi, siang, sore, malam, misteri, seralan, teman-teman semuanya. Sebelum perkenalkan, nama saya Jennifer Stanley dari kelas 9B nomor absen 14. Hari ini dalam bentuk tugas keterampilan PPKN serta IPS, saya akan membicarakan salah satu peristiwa bersejarah bagi bangsa Indonesia dalam upayanya dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dengan cara diplomasi, yaitu perundingan Renville. Perundingan Renville merupakan perundingan antara Belanda dan Indonesia yang mulai dilaksanakan pada tanggal 8 Desember 1947 sampai ditandatangani, yaitu 17 Januari 1948. Perundingan Renville ini dilaksanakan di kapal USS Renville milik Amerika Serikat yang saat itu berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Latar belakang perundingan Renville. Perundingan Renville dilatar belakangi oleh pertikaian antara Belanda dan Indonesia, dikarenakan Belanda yang menyerang bangsa Indonesia atau dikenal sebagai agresi militer Belanda I pada tanggal 12 Juli 1947. Agresi militer I dilakukan oleh Belanda dikarenakan Belanda tidak mau mengakui kemerdekaan Indonesia. Belanda mengingkari perjanjian Lingkarjati yang menyatakan bahwa Belanda mengakui kedaulatan Indonesia. Belanda juga ingin mematikan Republik Indonesia melalui sektor ekonomi. Hal ini banyak menerima perhatian dan juga kecaman dari negara-negara lain. India, Polandia, Amerika Serikat, Australia, dan juga Uni Soviet meminta untuk penghentian pertempuran. Alhasil, Dewan PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, mengadakan sidang pada 1 Agustus 1947 dengan maksud agar Republik Indonesia dan juga Belanda melakukan gencatan senjata melalui sebuah perundingan. PBB juga membentuk Komisi Tiga Negara atau KTN sebagai penengah untuk menyelesaikan konflik Indonesia dan Belanda secara damai, yaitu terdiri dari negara Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. Amerika Serikat selaku negara anggota KTN berhasil mempertemukan Belanda dan Indonesia dalam sebuah perundingan yang berlangsung di kapal perang Renville milik Amerika Serikat sebagai tempat yang netral. Perundingan Renville mulai resmi dilaksanakan pada tanggal 8 Desember 1947 dan ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal 17 Januari 1948. Isi-isi perundingan Renville. Selanjutnya adalah isi-isi dari perundingan Renville. Yang pertama yaitu menyepakati penghentian tembak-menembak. Yang kedua, pihak Indonesia menyetujui dibentuknya Negara Indonesia Serikat atau RIS pada masa peralihan sampai pengakuan kedaulatan. Selanjutnya yang ketiga adalah Belanda bebas membentuk negara-negara federal di daerah yang didudukinya. Selanjutnya yang keempat adalah pemerintah Indonesia harus menarik kembali pasukannya serta mengosongkan daerah-daerah di belakang garis Farmuk untuk kembali masuk ke wilayah Indonesia. Selanjutnya yang kelima dan terakhir adalah dibentuknya Uni Indonesia Belanda dengan ketuanya adalah Ratu Belanda. Tokoh-tokoh perundingan Renville. Selanjutnya adalah tokoh-tokoh yang berperan dalam perundingan Renville. Delegasi Indonesia pada perundingan Renville dipimpin oleh Perdana Menteri Amir Syarifuddin dengan anggotanya yaitu Ali Sastroamidjojo, Haji Agus Salim, J. Leemena, Kwa Diklen, dan juga Nasrun. Sedangkan delegasi Belanda dipimpin oleh R. Abdul Qadir Wijoyo Atmojo dengan anggotanya yaitu Van Vredenburg, P.J. Koets, dan juga Christiaan Smokil. Sedangkan juga terdapat mediator-mediator dari PBB yang dipimpin oleh Frank Graham dari Amerika Serikat dan juga anggotanya yaitu Paul van Zielen dari Belgia dan juga Richard Kirby dari Australia. Dampak-dampak dari perundingan Renville. Selanjutnya adalah dampak-dampak dari perundingan Renville. Yang pertama yaitu wilayah kedaulatan RI semakin sempit, sedangkan Belanda menguasai wilayah-wilayah hasil pangan dan sumber daya alam. Yang kedua, berdirinya negara-negara boneka. Yang ketiga, reaksi keras rakyat yang menganggap kabinet baru berpihak kepada Belanda. Dan yang terakhir keempat adalah TNI yang masih menduduki wilayah-wilayah kekuasaan Belanda di Jawa Barat dan Jawa Timur harus ditarik mundur. Meskipun Indonesia mengalami kerugian, perundingan ini membuka mata dunia internasional
atas tindakan Belanda dan perjuangan Indonesia. Dalam jangka panjang, perundingan ini menarik perhatian dunia internasional dan banyak negara yang menyadari seberapa besar pengorbanan Indonesia atas perjuangan kemerdekaannya. Namun, pada 18 Desember 1948, Belanda mengakhiri secara sepihak perjanjian Renville dengan alasan pemerintah Indonesia tidak serius melaksanakan isi perjanjian Renville. Pada akhirnya, pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda melaksanakan agresi militer Belanda kedua, yang saat itu memanfaatkan situasi Indonesia yang sedang mengatasi pemberontakan PKI. Sekian penjelasan saya mengenai perundingan Renville, mulai dari tempat, tanggal, latar belakang, isi-isi, tokoh-tokoh, dan juga dampak dari perundingan Renville. Terima kasih.